Hari ini kita mata kuliah hadis dakwah ya. Nah, hari ini itu yang terkait dengan bagaimana dakwah yang baik, benar dan menarik ya. Berarti kan syaratnya baik, benar, menarik. Kenapa syarat ini ada? Karena banyak sekali dakwah yang tidak mencakup ini, ya kan? Dakwah sudah baik, sudah benar, tapi tidak menarik. Tidak menariknya gimana? Karena keras gitu ya, radikal dan sebagainya ya. Waalaikumsalam, monggo silakan langsung saja. Ya. Maka di sini kita batasi atau kita arahkan pada baik, benar dan menarik ya. Dakwah yang baik, benar, menarik itu yang seperti apa? Mari kita mulai ya. Jadi sebenarnya dakwah seperti yang kita ketahui ya, bahwa di situ adalah di mata kuliah ilmu dakwah ya, merupakan kegiatan untuk mengajak orang lain ya, atau sekelompok orang untuk masuk agama Islam ya, kalau yang belum muslim kan gitu, atau untuk melaksanakan ajaran Islam. Yang sudah muslim tapi tidak melaksanakan ajaran Islam, banyak banget ini ya. Atau untuk meningkatkan diri dalam apa itu namanya, melaksanakan ajaran Islam. Kan banyak orang ya sudah melaksanakan ajaran Islam tapi nek apa tok bedodok salate, kan itu perlu peningkat ya. Nah, itulah dakwah. Itu dalam arti istilah ya, dakwah dalam arti istilah, dalam arti luasnya itu berarti dalam segala momen yang terkait itu namanya dakwah kan itu. Nah, tapi kalau dalam arti sempit, dakwah ya hanya yang di formal, di lembaga-lembaga, terus kemudian kayak di pesantren, guru ya, terus dosen berdakwah gitu ya, terus kemudian di panggung gitu. Tapi kalau secara luas, kamu cuma berpakaian busana muslim aja, kalau diniati dakwah ya bismillah, niat memberikan uswatun hasanah pada yang melihat supaya tiru kita, itu sudah berdakwah kan gitu. Jadi kalau dalam arti sempit berarti dakwah hanya sebatas pengertian formalnya, dakwah secara resminya. Tetapi kalau dakwah secara luas, apapun kegiatannya yang menyangkut itu tadi ya, mengajak orang lain masuk agama Islam atau mengajak orang lain untuk melaksanakan ajaran Islam atau untuk meningkatkan diri dalam melaksanakan ajaran Islam, itu namanya sudah berdakwah. Lebih luasnya lagi malah melaksanakan kebaikan dan menjauhi larangan juga termasuk berdakwah. Kalau itu sampean niati dengan berdakwah. Jadi gampang. Kalau misalnya sampean lihat, wah itu ada orang kok itu ya ngomongnya jelek banget, terus sampean jangan kayak gitu tulis sama teman gitu ya. Tapi sampai niati di sini, saya niat amar ma'ruf nahi mungkar, itu sudah bernilai amar ma'ruf nahi mungkar atau bernilai dakwah gitu ya. Makanya sampai di KPI pede aja ya, kan ada yang di KPI terus bilang, Bu, aku nggak pinter ngomong di panggung. Kan tidak harus ngomong di panggung ya. Dakwah itu secara luas dimanapun dalam kegiatan apapun ya kan, sedang apapun, pada siapapun, itu ya dakwah ya kan, pada diri sendiri ya kan. Kan di situ Rasulullah juga mengatakan ibda binafsi ya, mulailah dengan diri sendiri. Bagaimana Rasulullah itu berdakwah ya, artinya seperti apa dakwah yang baik, benar dan menarik sesuai dengan Rasulullah sebagai uswatun hasanah dan juga sebagai pelaku dakwah yang pertama dalam Islam ya. Kalau dakwah dari dulu sudah ada ya, zamannya Nabi Musa dakwah pada Bani Israel ya, pada kaumnya kan, orang-orang Yahudi. Dan zamannya Nabi Isa dakwah pada Bani Israel yang orang-orang Nasrani ya, yang kitabnya Injil kan Nabi Isa. Nah, kalau Nabi Musa yang kitabnya Taurat ya. Terus Daud Zabur kan, itu dakwah itu namanya ya. Cuma dakwahnya beliau itu hanya pada kaumnya sendiri ya, Bani Israel. Lah berbeda dengan ketika Nabi Muhammad SAW, ini sudah dikatakan di sana bahwa Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin. Dakwahnya itu untuk seluruh alam bahkan ya, tidak hanya kepada muslim tok tapi untuk semua alam. Makanya tadi
ada istilah dakwah, mengajak orang memeluk agama Islam juga termasuk berdakwah. Karena dakwah yang diperintahkan kepada Rasulullah bukan hanya sebatas pada kaumnya, tidak sebatas pada orang Arab, tapi meliputi seluruh alam dan tidak harus kepada hanya orang Muslim. Jadi semuanya. Nah, cuma di sini ada caranya, ya kan? Ada strateginya, ada tekniknya. Jangan asal ngomong ya, asal ngajak orang sudah punya agama tiba-tiba, aja nang agamamu ke, agamaku lebih apik, ya marah ya kan. Jadi ada strateginya supaya menarik ya kan, supaya baik dakwahnya diterima oleh masyarakat. Paham ya? Nah, oke, saya lanjutkan. Nah, ini dasarnya ini di dalam surat Ali Imran ya, di dalam surat Ali Imran apa ini ya, ayat 159 ya. Nanti kalau saya ngomong kayak gini terus sampean di rumah pulang langsung nulis ya, ayat 159 bukan. Surat Ali Imran 159 itu bagaimana bunyinya? Di sini dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa bima rahmatan ya, wa bima rahmatin ya, wa bima rahmati minallah lintalahum walau kunta fadzor ya, khalidul qalbi la yang fatu min haulik ya. Al ayah artinya, al ayah berarti ayatnya saya penggal sampai di situ ya, tapi lanjutannya panjang, makanya saya suruh sampai nulis sendiri gitu ya. Saya selaku dai Bu Tuti ya, semakin diundang itu malah saya semakin merasa rendah hati. Mengapa? Karena sebenarnya saya merasa bahwa ketika saya diundang ngaji di suatu tempat, saya dijadikan apa, itu saya merasa sedang diajari sama Allah ya. Rendah hati, saya tidak sombong karena saya merasa sedang diajari oleh Allah, berarti kan saya bodoh ya. Tapi juga saya bersyukur, alhamdulillah dengan saya diundang di mana kan saya buka Quran kan, buka hadisnya kan. Jadi saya hafal, jadi saya paham. Sing mau ora paham beda jadi paham. Ya contoh yang terbaru kemarin ada yang mengundang saya untuk yang di situ istilahnya tidak saya pahami. Nah akhirnya sana menjelaskan ini maksudnya begini Bu, oh gitu, kalau gitu ya saya paham kan, jadi ngerti kan. Paling enggak kalau ahli ilmu itu tahu satu kalimat tambah satu kalimat saja bersyukur ya, jadi ngerti itu. Makanya di sini dai juga sebenarnya sedang bukan hanya disuruh mengajar, tetapi juga sedang diajari sama Allah, yaitu dengan mengajar itu tadi kita bertambah pengetahuan kita ya, pengalaman kita, berarti kita belajar lagi kan gitu ya. Makanya di situ kata Rasulullah, "Lubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Belajarlah engkau dari dalam kandungan, waktu di kandungan bunda sampai di kandungan bumi ya kan, sampai meninggal. Artinya apa? Ya gitu, setiap hidup kita, setiap langkah kita, setiap kejadian yang ada di depan kita, yang kita laksanakan, yang kita lakukan, itu adalah merupakan pendidikan dan pelajaran ya kan, sebagai pendidikan dan pelajaran dari pengalaman kan gitu. Iya, jadi jangan merasa hebat, jangan merasa apa, itu enggak. Karena apa? Itu makanya tadi dakwah adalah yang pertama ibda bin nafsih. Lakukanlah dakwah dari diri sendiri, ya kan? Ya masa harus ngomongin wong gue ora sopan temen, awake dhewe juga boleh ngomong ora sopan kan gitu ya. Harus sopan dulu diri sendiri baru ngajari orang lain. Itulah bedanya dai dengan mubaligh ya. Secara bahasa dai kan berarti dari da'a yad'u da'watan. Lah kalau menjadi orangnya ya kan ya, namanya dai ya kan, atau kailnya kan dai-nya. Nah, kalau perempuan daiyah ya kan, karena nisbatnya itu nisbat mu'annas ya kan, perempuan mu'annas namanya daiyah. Nah ini bedanya.
Kenapa ada orang yang memakai istilah dai, ada yang memakai istilah mubaligh ya atau mubalighah. Mubaligh itu dari kata balagho ya. Ya artinya menyampaikan. Jadi menyampaikan tok wis cara bahasa Jawanya jarkoni ya. Kita mengajar tidak menjalankan. Gelem ngajar orang gelem nglakoni kuwi jarkoni sing jenengane mubaligh, menyampaikan tok. Kuwi kena kalau menjadi penyampai tok namanya mubaligh ya atau mubalighah. Mulane kae nek Gus Baham kok ngendika iki ki ora kaya mubaligh piye modal ayat siji ya duitnya pirang-pirang ngomong ngendi-ngendi. Nek aku temenanan, aku ulama kan Gus Baham gitu kan. Maksudnya itu mubaligh sing kur ngendi-ngendi tok ya. Orang lakoni awake dewek nyerang nawna uli duit akeh. Tapi kalau saya tidak termasuk itu, Allahumma amin. Dan Anda juga, artinya apa? Saya tidak sekedar jarkoni, tapi saya juga ngelakoni ya. Nah itulah yang dinamakan dai, mengajak. Saya contohkan. Dai itu ibarat supir. Ingat-ingat ya. Tapi kalau mubaligh ibarat calo. Tahu calo? Bukan kenet lagi, calo yang di terminal kalau ngomong, "Mbak, mau kemana? Mau ke Jogja?" Iya, efisiensi ya, Mbak, efisiensi. Calonnya ikut enggak sampai ke Jogja? Enggak kan? Lah itu ibaratnya kalau mubalik itu kayak calo, tapi saya enggak lagi ngomong mubalik calo lo ya. Nah, ibaratnya kayak calo ketika di terminal, lah sedangkan dai atau daiyah itu kayak supir itu tadi. Jadi dia itu ngajak-ngajak, "Ayo Mbak, ngene munggah ngene." Dia juga ikut nyupiri ya. Atau kalau lebih bertingkat lagi ya, kalau dai itu ibarat kenet yang kenal lah, kan melu tok orang nyupiri. Nah, ulama gue supir. Karena ulama itu tidak hanya melu tok, tapi betul-betul bertanggung jawab pada penumpangnya, ya kan? Kalau dai kan nggak begitu bertanggung jawab. Artinya sing penting dewek nglakoni, dewek menyampaikan, bar gue dada pergi kan dainya. Tapi kalau ulama di pesantren ya, ustadz-ustadz kita kan ngajari temenanan, santrinya ngasih kuwi terus tekan akhirat ya. Kalau santrinya salah, ulamanya yang dipanggil kan gitu. Nah itu yang supir. Tapi dai juga bisa supir, dai yang punya mental seperti itu. Dan nanti juga dai juga akan dimintai pertanggungjawabannya seperti itu oleh Allah. Nah ini yang sering di KPI terus kemudian menganggap aku tidak layak menjadi dai gitu ya. Gara-gara keterangan ini bahwa dai itu harus lakoni, harus sesuai ajaran Islam ya, harus ada argumentasi Al-Quran, Al-Hadis. Jadi rumangsa bodoh, rumangsa orang yang lakoni, terus orang belum dakwah, jangan ya. Mulai sekarang sampai jangan begitu. Tidak ada yang namanya apa tadi kepentingan harus berpendidikan Al-Quran, Al-Hadis, kemudian harus melakoni menjadi menghambat dakwah, iya kan? Sebab apa? Ya itu tadi Rasulullah bilang dalam hadis yang lain, "Balighu anni walau ayat." Sampaikanlah dariku walau cuma satu ayat. Artinya apa? Ya walaupun orang pinter banget, orang ngerti ilmu tafsir, orang ngerti ilmu tajwid, tetap kan menjadi dai. Nah itu. Makanya sampai jangan merasa tidak pede, orang bisa ngomong ya, orang pinter, jangan. Semuanya dai ya. Mulai sekarang mikir kayak gitu. Jadi nanti sampai pede-pede aja ngomong. Nah, triknya gimana? Triknya ngomongnya itu yang kamu bisa, paham? Diwe kontausiah nang dia. Lah aku bisa nih ya sing disampaikan iki bae, ora usah macam-macam. Lah, trik selanjutnya, strategi selanjutnya, angger ora bisa bagaimana? Tanyakan pada ahlinya. Sebelum ke panggung ya, sebelum tausiah, sampean konsultasi dulu pada yang lebih alim, paham? Jadi jangan malah bikin tidak pede, malah bikin tidak mau, ya malah berdosa ya. Berarti angger wong diperintah, jangan lupa ini ya. Kalau sampai kita diminta oleh masyarakat untuk tausiah, itu bisa atau tidak bisa, insya Allah pasti ada jalan. Karena Allah yang menunjukkan orang itu supaya menunjuk sampean, paham? Betul itu lah. Saya kan kayak gitu ya. Aduh jadi ngomong nang kene urung tahu. Tapi kan terus saya jadi mempersiapkan diri. Lah persiapan itu kemudian
yang membuat kita pandai, yang membuat kita bisa. Paham ya? Jadi jangan menolak. Buat tadi tidak harus menjadi sangat alim ya untuk menjadi dai, ya kan? Tapi berusahalah melaksanakan ajaran Islam yang kita sampaikan, ya kan? Jangan cuma ngomong doang ya. Kalau omdo itu ya boleh mubalik. Dasarnya apa? Dasarnya itu pernah Rasulullah. Ini omongan saya hadis semua ya, Al-Qur'an sampai ditulis jangan diingat. Jadi Rasulullah itu pernah ditanya sama sahabat. Yaitu apa? Ketika Rasulullah sedang majelis taklim kayak gini, sahabat tuh bilang kayak gini, "Ya Rasulullah, kalau seandainya saya tidak melaksanakan, apakah saya boleh menyampaikan?" Itu ya. Kan Rasulullah menyampaikan materi Islam ya, pengajian cara-cara segini ya, majelis taklim. Nah terus sahabat itu merasa berat ya, ngelakoni abot gitu loh ya. Misalnya apa? Misalnya ini bukan kaitan dengan hadis ini ya. Misalnya saja contoh tahajud ya. Belum sampean buru-buru tahajud, subuh bekawanan terus kan gitu ya. Tapi Rasulullah menyampaikan tahajud misalnya. Nah Rasulullah bilang, "Balighuani walau ayat." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ini kisah hadis itu seperti itu ya. Asbabul wurudnya. Kalau Al-Qur'an kan asbabul nuzul. Kalau hadis asbabul wurud, turunnya hadis itu. Nah, ketika seperti itu sahabat bingung. Aduh, wong saya ora bisa kok kon menyampaikan, gimana caranya gitu. Kata Rasulullah, enggak apa-apa. Nih ya hadisnya ya, secara nurutnya ya, tidak saya bacakan hadis matannya ya, nurutnya pengertiannya. Lah setelah itu karena disuruh menyampaikan tapi tidak bisa, kan langsung dialog ke Rasulullah karena Rasulullah ada di situ ya. Bagaimana kalau saya tidak bisa melaksanakan ajaran Islam tersebut? Apakah saya harus menyampaikan atau tidak usah dulu gitu ya? Rasulullah menjawab, ya tetap sampaikan. Ya berarti boleh kan? Kalau belum bisa melaksanakan boleh menyampaikan. Terus sama Rasulullah ditambah lagi, kalau kamu belum bisa melaksanakan tapi mau menyampaikan, berarti kan mau berdakwah ya, mau menyampaikan ya, mau tausiah, itu berarti kamu sudah melaksanakan satu kebaikan. Yaitu kebaikan apa? Menyampaikan, ya kan? Siapa tahu kita belum bisa ngelakoni, tapi sing krungu, sing mendengar tausiah kita ngelakoni, kan ya? Satu kebaikan. Kalau wong sing mau kena ngelakoni malah dua kebaikan, 5 kebaikan dari orang itu, kan gitu ya? Kalau Rasulullah bilangnya satu kebaikan, kalian enggak menjelaskan orang itu mau melaksanakan yang mendengarkan ya. Nah terus Rasulullah melanjutkan lagi, kalau kamu bisa melaksanakan dan bisa menyampaikan, berarti kamu mendapat 2 kebaikan, yaitu kebaikan melaksanakan sama kebaikan menyampaikan. Akhirnya terus Rasulullah mengatakan, "Balighu ani walau ayat." Sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Paham ya? Oke, selanjutnya. Nah, tapi menyampaikan dakwah, ya, berdakwah itu tidak asal bunyi. Ya, ada tuntunannya dari Rasulullah, yaitu tadi yang surat Ali Imran ayat 159. Yaitu di sini katakan, "Wa bima rahmati minallah lintalahum." Ya, artinya apa? Rasulullah itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ini, dengan rahmat Allah maka kamu menjadi lembut hatinya kepada masyarakat, kepada audien, kepada madu. Nah, berarti di sini dengan kehendak Allah dan rahmat Allah, Rasulullah itu berdakwahnya itu dengan cara yang lembut, ya, halus, ya. Nah, ini yang sering tidak dipahami oleh dai-dai atau oleh mubalik, apalagi yang di YouTube ya. Ya kan ngomong seporete kan. Wah, naudzubillah, subhanallah ya. Berdakwah tapi pakai kata-kata kasar. Jangan ya. Rasulullah itu mencontohkan bahkan Al-Qur'an
Ya kan? Ini surat Ali Imran ayat 159. Berdakwah itu dengan cara yang lembut, dengan cara yang halus ya. Nah, bahkan ini dilanjutkan lagi di sini ya. Walau kuntafadon, apabila kamu keras, maksudnya radikal ya. Terus diteruskan lagi, holidul kolbi, dan hatimu itu apa namanya ya, kasar ya, keras ke atas, kasar ke ya kasar, radikal sama kasar lah ya intinya. Tidak boleh radikal sama kasar. Sebabnya apa? Nanti disebutkan lagi ya ayat ini. Lang faddu min hawlik, maka mereka akan menjauhi kamu. Paham? Jadi dakwah dengan cara radikal dan kasar itu tidak berhasil. Hanya akan membuat orang menjauh dari kita. Ya kan? Aku pengalamannya gitu kok ya. Dakwah kesel-kesel, oh siapa semua orang angkat ngaji misalnya ya, gue ngemben nang neraka malah orang ngaji sisan. Memang Rasulullah mencontohkan seperti itu, dan contoh yang dicontohkan Rasulullah karena Rasulullah mendapat rahmat Allah, diberikan rasa kasih sayang dan kelembutan di hatinya. Paham ya? Oke. Terus kemudian yang hadisnya gimana? Yang hadisnya Aisyah itu pernah mengatakan seperti ini. An Aisyata qolat, dari Aisyah beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan atau berkata ya, innallaha amaroni bi mudadaratin nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadaku, ya Rasulullah cerita kepada Aisyah, terus Aisyah cerita kepada sahabat ya, terus ditulis sampai sekarang ke kita. Nah, cerita apa Rasulullah ke Aisyah? Rasulullah cerita bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah, perintahnya bagaimana? Kama amaroni bi qomatil faraid. Nah, perintahnya kepada Rasul itu supaya berlaku halus tadi ya, yaitu mudadarah itu halus, lembut seperti tadi yang di dalam ayat Al-Qur'an surat Ali Imran. Lah, perintahnya itu seperti apa? Kama amaroni bi qomatil faraid. Sebagaimana Allah memerintahkan kepada saya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban atau apa istilahnya, perintah-perintah fardu, perintah-perintah wajib. Sampai sini paham nggak? Orang paham ya? Fokus apa lah sampean? Ke saya fokus mbok, tapi nak betul sih fokus kabeh ya, nggak ada yang alam ya. Aisyah cerita, Rasulullah cerita ke Aisyah, kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala itu perintah Rasulullah kon bersikap lembut, kon bersikap halus kepada manusia, terutama kepada umatnya ya, terutama ketika sedang berdakwah ya, atau dalam segala tingkah laku, sebagaimana Allah nyuruh Rasulullah dalam perintah wajib, perintah yang fardu. Artinya apa berarti dari sini? Berarti perintah lembut itu adalah apa? Nah, sebagaimana perintah wajib. Berarti Rasulullah itu ya jadi wajib bersikap lembut. Berarti kita, karena kita umatnya Rasulullah dan kita insya Allah warasatul anbiya, Allahumma amin ya kan? Dai kan warasatul anbiya. Kita juga harus bersikap lembut. Ya kan? Oh, kan tembekru suaranya wis nyes kan gitu ya. Tapi coba jadi ustadz belum apa-apa, baru tingkat RT sudah ngomong, hei mau kemana kamu? Itu tidak syar'i. Kira-kira sakit hati ora sing diomongi? Duh, jangan ora syar'i mending sok syar'i banget loh ustadz kayak kan gitu akhirnya ya. Nah ya, jadi intinya harus dengan kelembutan. Yang pertama ya, bagaimana dakwah yang baik, benar dan menarik.
dengan kelembutan dulu, ya kan? Yang kedua, dakwah yang benar adalah ulil haqqo walau kana murad. Sampaikan kebenaran walau itu pahit. Atau bingung lagi ya, lah pahit kok disampaikan, terus harus lembut, gimana caranya, kan begitu. Nah kembali begitu, bagaimana caranya, contoh ini ya, contoh yang terkait ini ya, menyampaikan walaupun itu pahit ya, tapi dengan cara yang tetap tidak menyinggung, tidak menyakiti. Nah bagaimana caranya menegur orang yang salah supaya orang itu tidak tersinggung, tidak sakit hati? Itu pertanyaan ya. Saya jawabannya gini, itu bisa kita mencontoh dari sahabat Hasan dan Husain, ya kan? Bin Ali bin Ali bin Abi Thalib. Artinya itu di situ sahabat Hasan Husain. Contohnya apa? Jadi sahabat Hasan Husain waktu itu ada orang sudah tua ya, wudunya salah. Lah kalau ditegur kan mungkak kan, nggak berangkat lagi jamaah. Jadi rugi orang berangkat jamaah, wudunya salah terus dan bahkan bisa tidak sholat gara-gara mangkel, ya kan? Tapi Hasan Husain namanya juga cucu Rasulullah, padahal masih kecil waktu itu ya, umurnya sekitar belum ada 12-an kan. Kakak adik itu pura-pura berdialog. Jadi adiknya pura-pura tanya ke kakaknya ya, Husain tanya ke kakaknya, Mas, ya kayak bahasa kita ya, bahasa Jawa, Mas, wudu yang benar gimana sih, kan gitu ya. Terus akhirnya Hasan bilang, gini loh dek, gitu. Terus dari mulai awal ya sampai rampung sampai niat di situ, kakek-kakek itu kan lagi wudu di situ ya, lihat. Nah setelah melihat kakek itu pulang, jadi bisa wudunya benar. Itu cara menegur, itu menyampaikan kebenaran kan, ulil haqqo walau kana muron. Lah sebenarnya kan kalau disampaikan secara belak-belakan kan pahit banget kan, tapi kan harus disampaikan. Nah makanya metodenya supaya tidak menyakiti itu seperti itu tadi, lembut ya. Nah termasuk yang dipakai oleh Wali Songo ketika dia bicara seperti itu ya. Jadi dakwahnya Wali Songo, masa ijik-ijik orang dari Gujarat itu kan untuk dewanya ya kan, untuk dewa-dewinya. Lah kemudian sampai di sini misalnya pedagang Gujarat itu yang dari India berdakwahnya dengan keras, itu haram, dosa, masuk neraka. Kira-kira diterima enggak dakwahnya? Orang malah wong sing diremuk, ya kan? Terus kemudian ada orang sesaji bilang musyrik, bid'ah, sesat, kira-kira diapain? Ya wis disate, ya kan? Wonge. Makanya kemudian juga para wali yang akhirnya itu kan di sini diistilahkan waliullah ya, karena berdakwah kan gitu. Nah, kemudian dengan cara meniru Rasulullah, dengan cara meniru Hasan Husain. Jadi silakan tetap sesaji, tapi ritualnya dirubah ya. Yang tadinya sesajinya untuk dewa-dewinya menjadi sesajinya dimakan bersama untuk diniati sedekah, ya kan? Nah, satu gitu. Yang kedua, ritualnya yang tadinya bahasa-bahasa dewa untuk dewa menjadi diisi kalimat thayyibah, bacaan Al-Qur'an, bacaan sholawatan gitu. Jadi akhirnya di situ ada tahlil itu la ilaha illallah, ada sholawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ada Al-Qur'annya Yasin kan gitu. Itu seperti itu ya. Jadi harus dengan cara yang selanjutnya itu tadi bijaksana ya, dengan bijaksana ya yang ketiga. Jadi memang harus bijaksana kalau dakwah yang baik. Nah bijaksana itu apa? Kalau gambarannya tadi ya prakteknya. Tapi kalau secara penjelasannya, bijaksana itu artinya adalah menyesuaikan tingkat pemikiran dan pemahaman majmuk ya, di dalam surat An-Nahl 125. Di dalam surat An-Nahl 125 jelas sekali. Di sana ada berdakwah dengan ilmu itu hasanah ya. Ya jadihum bilati ya ahsan, terus bil hikmah kan gitu. Nah, tiga ini
itu metode dakwah yang khusus dalam Al-Quran, paham? Metode dakwah itu tidak hanya 3. Selama ini yang dipahami oleh mahasiswa ketika munaqashah skripsi ya, ketika menyusun skripsi, metode dakwah dianggap terlupa. Nah, padahal Bu Tuti kan sudah kasih buku kan, di buku itu udah ada, jadi sampean kudu ngerti metode dakwah yang 3 ini adalah metode dakwah yang ada dalam Al-Quran surat An-Nahl. Di surat lainnya bahkan ada metode dakwah yang lainnya ya, yang dengan cara 3 ini adalah dalam surat An-Nahl. Yang antara lain apa tadi? Bil hikmah. Hikmah itu kalau kita bahasakan kita adalah bijak ya. Nah, bijak atau bijaksana itu seperti apa? Sesuai tingkat pemikiran madhu. Kalau berdakwah dengan orang pemikirannya rendah, artinya itu paling pendidikannya SD gitu ya, terus ora di pesantren, sampean dakwahnya dengan cara menyesuaikan, yaitu nasihat atau mauidhah hasanah. Karena tingkatannya rendah, kok diajak diskusi, ya malah dewek sing pusing, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya tingkat pemikirannya mahasiswa ya, bocah SMA, bocah SMP, itu sebaiknya dengan jadilhum bilatih ya ahsan, yaitu dengan cara berdiskusi. Nah, ya. Tapi kalau misalnya tingkat pemikirannya orang pinter ya, sampai misalnya suatu saat diperintah tausiah di depan dosen-dosen ya, atau di depan dokter-dokter atau insinyur-insinyur ya, atau pejabat-pejabat, ini bil hikmah. Bil hikmahnya itu yang seperti apa? Bil hikmahnya yaitu beliau itu karena orang pinter ya, sampai menyesuaikan. Contoh, ketika kita menerangkan di pesantren ya, dengan anak-anak yang santri ya kan, lah pemikirannya kan santri, sampean nerangna kitab Jalalain ya, Jalalain ya, tafsir nang kono bahwa petir adalah pecute malaikat kan gitu ya, nang tafsir Jalalain ora apa-apa, manut santri ya kan, go mecuti wong sing pada dosa kan gitu, men kaget ya kan, lagi misalnya nang kono ya lagi nyolong jeder, kan kaget terus saya nyolong mbok mati kan gitu ya. Pas nyolong mati, wah nggak semua beriman ya mbok. Zaman no malah payah maning ya. Jangankan petir, ngerti anak bedek itu tetep nekat ya kan, nyolong ya kan. Sing lebih aneh mening nang belum di zaman no ya. Kotak infak mesti udah dicolong ya kan. Terus nekat banget tuh zaman siki ya. Mungkin nekat, mungkin juga terpaksa, mungkin juga ora tau ngaji, ora paham ya. Nah, kan bahaya itu, dosanya seorang takut banget kan gitu ya. Nah, itu boleh ya tadi menerangkan seperti itu di tingkat santri ya, atau orang yang pendidikannya rendah, itu oke-oke saja ditampak ya. Tapi enggak sampean ceramah di depan dokter-dokter ya, insinyur-insinyur kayak gue, kira-kira mereka memandang kita apa? Nah, lombok kan gitu ya, bohong lah ya, ustadznya bohong ya, ustadz nggak berpendidikan kan gitu. Lewong yang namanya petir itu adalah bertabrakannya ion positif dengan ion positif sehingga terjadi ledakan kan gitu ya, jeder kan, terus muni ya, jeder, terus menimbulkan percikan api yang sangat dahsyat karena ionnya gede, jeder kan gitu. Lah kok diomongna pecute malaikat diguyu ya. Nah, makanya inilah yang dimaksud dengan berdakwah dengan hikmah, yaitu berdakwah dengan cara bijak sesuai pemikiran wong pinter ya, yang tingkat kepandaiannya tinggi. Makanya di sini kemudian dai ya kan, ulama perlu juga memahami ilmu dunia ya, yang seperti itu tadi ya. Makanya kalau sampean besok menyantrenkan anak, jangan yang di pesantren ortodok banget, jadi banget ya, kuliah ya kan, orang di sekolah umum yang kok orang bisa dakwah ya, karena sing didakwahi ngertinya ilmu dunia misalnya ya. Dakwah dengan orang yang pahamnya ilmu dunia dan orang yang sukanya harta benda dan dunia harus paham tentang mereka ya kan, itu. Jadi yang keempat ini tadi adalah memahami psikologis madhu.
ya. Jiwa mad'u orang dagang apa? Eman-eman nekon sodako. Kenapa wong dagang eman-eman kon sodako? Sebab ngarah badi ya 5 perak banget banget. Anda dikira ini badi ini berapa? Aqua 500 UYB loh ya. Lah kok misalnya disuruh sedekah, ya bayang nak, ya Allah, aku golek untung 500 perak be angel lepol, kon sedekah 10 juta. Kan angel kan? Nah, misalnya, makanya itu kita harus paham. Kalau berdakwah ke orang dagang, ya dikalkulasikan cara berpikir dagang. Contohnya Syafi'i ya kan? Mengatakan, dan memang itu ada dasarnya hadis ya kan, orang sholat sendirian 1 pahalanya ya kan, tapi orang sholat jamaah pahalanya minimal 27 kali ya. Itu kalau sendiri sama imamnya dok. Lah misalnya imam pesertanya banyak 27 imam 27 kita, terus dikalikan ini semua kayak gitu, ada yang menafsirkan seperti itu. Jadi orang jamaah ya sama sendirian sangat jauh bedanya. Lah ini kan wong dagang wis biasa ngitung bati-batian, manut ya kan, ngitung sedekah ya kayak gue. Nek jenengan sedekah 1000 perak, engkau di minimal dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Lah akeh ping 700, akeh mending ora hitungan. Jadi jenengan nek kepengin untung akeh ya sing akeh sedekah. Kan begitu ya. Nah, tapi beda lagi ketika kita berdakwah dengan kaum santri, orang-orang tasawuf itu sudah tidak perlu disampaikan. Karena wong tasawuf wis lillahi ta'ala. Ora perlu hitung-hitungan bati rugi ya dagang, tapi nang kono boleh monggo kula sedaya kali panjenengan niku butuh ridhone Allah toh. Wong tasawuf wis sregepe full. Sing paling penting adalah ridho Allah. Sebab wong nek sing wis diridhoni nang Gusti Allah wis jelas apa baik diparingi ya kan. Jangankan surga, ora nyuwun pun diparingi nek wis mendapatkan ridho Allah. Wis sing paham kaya kuwi kurang tasawuf tok, jangan salah ya. Kayak gue diterangna maring pedagang, maring pejabat, gue malah kalkulasi. Wah, mendingan dodol siuli bati, ya kan? Ngurungna pengajian, dia apa-apa ora. Nah itu, karena pemikirannya cuma bati, ya. Jadi yang keempat tadi tahu psikologi mati, ya. Nah, terus kemudian di sini Rasulullah juga mengatakan di sisi lain tadi kan ada kulil haqqo walau kana nuron ya, terus kemudian dengan lembut hati ya, terus sampaikan yang lain-lain tadi sudah terangkan. Yang selanjutnya adalah dakwah itu mengajak bukan mengejek. Jadi kalau saya senang beli-beli lah ya, kalau saya senang ngejek-ngejek, aku tuh paling nggak suka ya ada orang Muhammadiyah membuli orang NU ya kan. Engkau dari wong NU membuli Wahabi. Orang seneng. Mereka itu semua masing-masing mengaku Islam, ya kan? Berarti kan orang Islam semua kan? Mereka itu semua memang orang Islam, ya kan? Mengapa harus seperti itu? Tidak usah seperti itu. Kalaupun mau disampaikan, sampaikan secara intern di tingkat muslim kita sendiri, ya kan? Ora perlu wadan-wadanan, tapi wong zaman now angel lumrah, ya kan? Karena semua sudah punya YouTube, ya kan? Semua diposting ke YouTube. Nah, ini solusinya gimana kita dalam solusi berdakwah semacam ini? Ya paling solusinya itu, biarlah mereka ngupload apa saja, yang penting kita dakwahnya mengikuti Rasulullah. Jadi nanti akhirnya mad'ulah, atau sekarang mad'u sekarang kan bukan mad'u secara luring ya, secara live seperti ini, tapi mad'u bisa online ya kan, bisa daring, mereka nonton YouTube. Jadi mereka akan tidak nonton YouTube yang radikal tok, tapi juga menonton YouTube kita yang moderat gitu misalnya. Itu seperti itu ya, mengajak bukan mengejek ya kan. Terus Rasulullah mengatakan lagi yasir wala tu'asir. Berarti gue sing keberapa? Ke-6 ya.
permudahlah, jangan mempersulit. Contoh ya, ada orang konsultasi, Bu, gimana caranya supaya saya bisa cepat bayar utang? Ya, wong tahu sholat ora diwarai ya, sholat tahajud 12 rakaat, witire 3. Masya Allah ya. Terus diwarai maning baca sholawat ping 10.000. Kira-kira kepriye sing konsultasi? Nglakoni ora? Ora, malah tambah pusing. Balik kamu nih kiai ini lah. Ngomong enak banget nang belum jadi ada lo ya. Kiai gendung ya. Diwarai kono juga mumet malah yang tambah mumet. Kalau nglakoni akeh temen kayak gitu. Enggak usah seperti itu ya. Terus kalau kepada orang awam gimana? Ya sudah, sampean sing penting donga baik sesuai yang dia bisa. Tanya ya, sampean apal Al-Fatihah? Nggih, ya. Anak juga sing ora apal lho ya, ya kan? Ya wis sampean bisa istighfar saged Rizal astagfirullahaladzim ya. Maca istighfar bae sampean ngono. Arep turu ya maca istighfar, tangi turu maca istighfar. Pokoknya nek kaki ora sibuk, kaki kelingan maca bae istighfar karo Fatihah sing sakake, karo nyuwun naring Gusti Allah kon utange lunas. Kaya ki bae. Dan apakah itu tidak mandi? Tidak makbul? Makbul. Wong kemakbulan itu tergantung keyakinan kita, ya. Dan itu semua sebenarnya ini kuncinya ya. Satu, keyakinan kita ya. Kedua, semua sebenarnya ayat Al-Qur'an apapun ya, hadis apapun, artinya sholawat apapun itu mandi kabeh. Berarti yasir wala tu'asir ya. Yang keenam tadi, berdakwahlah dengan cara mempermudah, jangan mempersulit. Dan terutama ya sesuai makomnya mereka ya, sesuai tingkat pemikiran mereka. Kalau memang bisanya Fatihah ya, terus kemudian bisanya yang enteng-enteng ya, enteng. Terus yang selanjutnya yang ketujuh ya, basir ya, wala tunafir ya. Apa? Fatur Rahman bener lah. Bahagiakan, jangan menyusahkan, ya kan? Nah, artinya apa? Ketika kita berdakwah, buatlah audien kita itu merasa senang ya, jangan menyusahkan. Ya. Nadir ya, jadi kita tugasnya adalah menyampaikan peringatan ya, nadiroh ya. Nah, terus kemudian tadkir, mengingatkan, kita tugasnya mengingatkan. Terus basir, kita tugasnya juga selaku dai dengan cara yang membahagiakan ya, bukan yang menyusahkan ya, bukan mengancam ya. Awas kowe nek ora apa kowe ora lakoni iki dosa ya, tapi memang ada ayat ancaman, juga ada ayat yang membahagiakan, tapi ancamannya disampaikan dengan baik, gitu maksudnya ya kan. Contohnya apa? Ku amfusikum wa ahlikum naro, ya kan, jagalah keluargamu dari siksa api neraka. Itu kan jadi ini banget ya kan, kalau disampaikan secara radikal ya, keras. Terus ada lagi di situ ya kan, ya ayyuhalladzina amanu budullaha, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, beribadalah engkau kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, kata-kata wala tusyriku itu hukumnya sudah haram kalau musyrik ya kan. Haram akhirnya kan ke neraka, dan dosa yang tidak diampuni adalah dosa musyrik ya, neraka banget itu. Tapi kalau disampaikan secara radikal, malah jadi infil sama Islam ya kan, malah jadi tidak suka, wah nang Islam apa neraka kan gitu. Tapi ketika kita menyampaikannya dengan baik ya, dengan mengingatkan, dengan menyampaikan bahwa neraka memang sangat dahsyat ya, terus kemudian kita caranya supaya tidak musyrik bagaimana, itulah yang dimaksudkan dakwah yang baik dan menarik. Nah, menariknya itu yang seperti apa ini selanjutnya? Menarik itu kalau mubalik pinter ya, bikin menarik dengan suara sholawat yang merdu ya kan, koriknya dibikin, tilawahnya merdu kan gitu ya, sampai ahlinya ya, sampai apa Quran juga kan.
dakwah yang menarik itu bisa di strategi ini dengan suara yang indah ya, tilawahnya yang indah ya kan, tilawah Al-Qur'annya, terus diselingi juga dengan selawat ya yang merdu. Terus kalau tidak bisa dua-duanya maca Quran ora bisa merdu ya, maca selawat juga orang merdu apa orang bisa ya, ini pakai strategi sing orang bosen lucu ya, tapi lucunya jangan full. Kalau lucu full itu namanya lawak ya, audien malah nggak ingat lagi apa materi dakwahnya ya. Oh, kelingannya ku lucu netok, mau kan lucu banget yakin kiai kan gitu ya. Jangan, lucunya itu hanya untuk selingan saja. Intinya adalah penyampaian materi dakwahnya. Selama ini kan lucu-lucu itu kan menjadi apa ya? Malah lucu semua kan materi dakwah.